Salam anti korupsi. Bagaimana peluang kemenangan dari Thomas Lembong ataupun Tom Lembong dalam pra-peradilan yang dia ajukan sebagai pemohon terhadap termohonnya, yaitu Kejaksaan Agung yang telah menetapkan dirinya sebagai tersangka dalam kasus importasi gula. Berdasarkan pengalaman saya, ya, peluangnya tipis. Mengapa? Karena kita ingat bahwa yang diajukan oleh Tom Lembong adalah pra-peradilan. Dalam hal ini tentu adalah penetapan dirinya sebagai tersangka. Kita tahu Kejaksaan Agung, dasar hukum acaranya ada di dalam KUHP, dan sudah sangat jelas sekali bahwa seseorang dinyatakan sebagai tersangka ketika sudah ditemukan dua alat bukti yang cukup. Yang kita tahu berdasarkan KUHP, alat bukti itu ya mulai dari keterangan saksi, ya, kemudian juga surat, ya, keterangan ahli, petunjuk, keterangan terdakwa, ada 5 lah, yang tentu kalau kita melihat bahwa Kejaksaan Agung sudah memeriksa mulai dari ahli, ya, saksi-saksi, ya, lebih dari 2 alat bukti lah, ya, belum lagi surat. Artinya bahwa dalam proses penetapan tersangka tentu sudah tepat, ya. Saya justru lebih berpendapat bahwa pra-peradilan itu sebenarnya untuk melihat juga sebenarnya alat-alat bukti ataupun barang bukti apa sih yang dimiliki oleh Kejaksaan Agung, ya, baik itu formil, namun terkadang dalam pra-peradilan ya butuh juga material disampaikan oleh Kejaksaan Agung sebagai strategi untuk meyakinkan hakim bahwa proses mereka sudah benar dan sudah ditemukan dugaan bahwa terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka yang mengajukan pra-peradilan ini. Tentu hal ini berbeda dengan KPK, yang kita tahu bahwa KPK dasar hukum beracaranya itu macam-macam, ya, mulai dari undang-undang KPK-nya sendiri, ya, kemudian undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang 31 tahun 99, Junto 20 tahun 2001, dan undang-undang dan KUHP, ya, dan KUHP sendiri gitu, ya. Ya, artinya apa yang nggak ada di KUHP kemudian diatur di Undang-Undang Tipikor ataupun di Undang-Undang KPK, ya, yang berlaku Undang-Undang Tipikor dan Undang KPK. Sebaliknya ada proses beracara yang tidak ada di dalam Undang-Undang KPK maupun Undang-Undang Tipikor, yang berlaku adalah KUHP. Itu terkadang ya para tersangka korupsi bisa menang, ya, di dalam gugatan pra-peradilan mereka terkait dengan penetapan tersangka, karena ada yang berbeda, ya, bahwa KPK prosesnya penetapan tersangka ketika di akhir penyelidikan, artinya di awal penyidikan. Berbeda misalnya dengan hukum acara, bahwa justru penyidikan itu prosesnya adalah untuk mencari tersangka dan menemukan barang bukti, itu kan, untuk mengumpulkan barang bukti. Jadi penyidikan dulu, nanti tersangka tetapinnya ya menjelang berakhir lah kalau bunyi penyidikan untuk menemukan tersangka. Nah, kemudian penyidik, ya, kalau penyidikan kepolisian, ya, kejaksaan, ya, juga bisa menjadi penyidik gitu, ya. Kalau dalam KPK kan penyidik juga ada penyidik dari internal KPK, dari kepolisian, dari kejaksaan. Yang paling banyak diuji ya penyidik yang dari internal KPK seperti itu. Jadi tentu hal kondisi ini berbeda, ya. Artinya sebenarnya kalau saya lebih bahwa apa yang dilakukan oleh Tom Lembong dan penasihat hukumnya untuk melihat sejauh mana penetapan tersangka dari KPK terhadap Tom Lembong, karena memang kita tahu bahwa kejaksaan sudah menyampaikan dalam list mereka melalui orang-orang yang dipercaya, jubirnya kah atau direktur penyidikannya menyampaikan kepada media, ya. Kemudian juga ada bantahan-bantahan di pihak Tom Lembong, ya. Tentu kita akan lihat nanti akhirnya seperti apa.
Namun sekali lagi ya kalau saya masih berpikir ya ini masih tipis lah, tapi karena pertarungan sejatinya sesungguhnya itu ada di pengadilan ya, di pengadilan tindak pidana korupsi, karena di situ uji material. Karena Tom Lembong pun menang ya akan percuma, ya Kejaksaan Agung pun juga akan menetapkan lagi lah sebagai tersangka seperti itu. Nah kalau memang mau istilahnya bebas gitu kan, atau bisa jadi putusannya lepas gitu bahwa yang dilakukan itu adalah bukan pidana ya, ataupun ternyata dia tidak memenuhi unsur-unsur semua, ya itu nanti pertarungannya di pengadilan tipikor. Ya, kalau dia bebas ya artinya dia tidak bersalah ya kan, melakukan tindak pidana, dan tentu nama baiknya ya kan itu akan dipulihkan seperti itu. Namun sekali lagi bahwa ya hakim lah yang akan memutuskan baik di pra peradilan ataupun nanti di pengadilan tipikor. Ya asas praduga tidak bersalah tetap kita kedepankan, namun ya usaha dari Kejaksaan Agung juga tidak boleh kita kesampingkan ya, karena tentu mereka nggak kaleng-kaleng ya, penyidik-penyidiknya ya itu tentu bukan pertama kali menangani kasus korupsi ya. Karena itulah maka saya yakin bahwa hal yang paling penting untuk diperkuat oleh Kejaksaan Agung apalagi sudah menetapkan tersangka adalah memperkuat kembali adanya mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong gitu ya. Harus diperkuat ya, misalnya apa hubungan Tom Lembong dengan perusahaan-perusahaan yang mengimpor gula ya, mengapa mau untuk kemudian memberikan izin ya ketika misalnya rekomendasi Kementerian Perindustrian tidak ada atau lagi surplus dan sebagainya. Itu menurut saya sangat penting ya, karena tentu walaupun mens rea itu tidak terlihat ya, tapi akan kelihatan dari perbuatannya. Makanya Nexus yang membuat Tom Lembong langsung ya langsung terlibat di dalam impor gula tersebut ya, sehingga merugikan keuangan negara, harus ada ya, entah itu ada disposisinya ya, ataupun ada rekomendasi, ada memo ya, atau bahkan ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa memang sebenarnya dia tahu bahwa dengan perbuatan tersebut akan terjadi kerugian keuangan negara. Jika memang sekali lagi sampai akhir penyidikan sampai nanti P21 ya, dengan asumsi si Tom Lembong kalah di praper dalam perkara ini ya, itu ya tidak temukan aliran uang ya ke Tom Lembong, keluarganya atau pihak-pihak lain yang terkait dengan Tom Lembong ya, sebagai artinya ada nexusnya seperti itu. Artinya sekali lagi ya kita tunggu saja pra peradilan ini akan seperti apa, dan kita berharap juga Kejaksaan Agung segera juga menuntaskan kasus ini, karena memang kan penetapan tersangka itu ya berarti Jagung sudah yakin bahwa kasus ini akan cepat tuntas ya, karena penetapan tersangka kan di akhir. Demikian, salam anti korupsi.